اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari ke-13 penyelenggaraan operasional haji, layanan konsumsi jemaah di Mekah terus dilakukan. Kita menuju Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur untuk mengetahui informasi dan mendengarkan langsung keterangan dari Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Bapak Ahmad Fauzin selengkapnya. Selamat siang, Rajif, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Intan dan juga saudara. Dapat kami informasikan terkait update terkini dari Media Center Haji PPIH Pusat mengenai terkait penyelenggaraan Haji 2022, diantaranya mengenai larangan membawa senjata tajam maupun bendera serta simbol-simbol yang mengganggu perjalanannya ibadah haji. Dan untuk mengetahui selengkapnya, berikut adalah konferensi pers yang akan disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas Data dan Informasi HDI Kemenak RI Ahmad Fauzin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmat-Nya selalu Allah berikan untuk kita semua, agar kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-13 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah yang tiba di Madinah sebanyak 4.045 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 36.797 orang. Sementara itu, jemaah yang telah diberangkatkan ke Makkatul Mukarramah sampai saat ini sebanyak 29 kelompok terbang dengan jumlah 11.473 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia Jumat 17 Juni 2022, jumlah jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan sebanyak 11 kelompok terbang dari 8 embarkasi, yaitu BDJ Banjarmasin, BTH Batam, BTJ Aceh, JKS Jakarta Saudi Arabia, MES Medan, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 4.429 orang dengan rincian sebagai berikut. BDJ 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. BTJ 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. JKS Jakarta Saudi Arabia 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 820 orang. MES 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. SOC Solo 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 720 orang. SUB Surabaya 2 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 900 orang. Dan yang terakhir, UPG Ujung Pandang 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 393 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 77 orang, 6
62 orang rawat jalan, dan 14 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 1 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Madinah. Berikutnya jemaah wafat sebanyak 5 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 45 derajat Celcius dan suhu terendah 41 derajat Celcius. Kami selalu menghimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Jangan menunggu haus untuk minum. Sekali lagi, jangan menunggu haus untuk minum. Menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu serta istirahat yang cukup. Selain itu kami perlu sampaikan agar jemaah tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kepada seluruh petugas untuk selalu mengingatkan kepada jemaah, begitu juga jemaah saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain demi kesehatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami perlu menyampaikan imbauan penting bagi jemaah haji dan petugas yang saat ini berada baik di Madinah maupun di Makkah, di antaranya sebagai berikut. Dilarang membawa benda, bendera, banner, simbol-simbol, lambang, dan sejenisnya yang dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum selama berada dan menjalankan rangkaian ibadah haji. Dilarang membawa benda tajam dan atau lainnya yang dapat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Dilarang berbicara, berteriak, mengajak dan atau dapat mempengaruhi orang lain dengan kalimat dan atau ungkapan yang dapat berpotensi melanggar hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Selalu melengkapi diri dengan gelang identitas, kartu dan atau gelang dari maktab, dan atribut serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Selalu menjaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker ketika berkumpul di ruangan dan selama berada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, serta selalu bertanya serta berkonsultasi kepada petugas ketika menemui masalah dan kesulitan. Dengan demikian, pemerintah berharap jemaah dan petugas dapat selalu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang patuh, taat, dan tertib, serta ramah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan, mari saling bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi yang dapat disampaikan dari Asrama Haji Pondok Gede. Kembali ke studio Intan. Demikian laporan dari Rajiv Sambuaga melaporkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana kegiatan dan pelaksanaan ibadah pada Jumat pertama di Mekah, Arab Saudi, saat ini kita sudah bergabung dengan Bapak Kepala Daerah Kerja Mekah, Bapak Muhammad Hanif. Assalamualaikum Pak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hanif, seiring dengan kedatangan jemaah secara simultan ke Mekah, bagaimana dengan kondisi kesehatan jemaah saat ini? Ya, alhamdulillah jemaah haji dalam kondisi sehat. Jemaah sudah tiba di Mekah ini dari Madinah. Tercatat jemaah haji yang berobat di KKHI kita yang rawat jalan sebanyak 6 jemaah dan yang rawat inap sebanyak 7 jemaah. 2 diantara sudah kembali ke kloternya masing-masing. Baik, Pak Hanif. Dan 1 jemaah
Ya, ada satu jamaah yang di rumah sakit RSAS, tapi juga udah kembali ke KKI. Baik, Pak Hanif, bisa diinformasikan hari ini merupakan Jumatan pertama begitu Pak bagi jamaah di Masjidil Haram. Lalu bagaimana kesiapan petugas haji dalam memonitor pergerakan jamaah di masjid? Ya, hari ini adalah hari perdana bagi jamaah haji yang tiba di kota Mekah ini. Seluruh petugas sudah menyiapkan diri terkait dengan pelaksanaan ibadah ini sehingga bisa memberikan bantuan apabila diperlukan oleh para jamaah haji kita. Baik Pak Hanif, pada hari Jumat biasanya tepatnya pada pukul 11 waktu setempat, akses kendaraan menuju Masjidil Haram ditutup. Lantas bagaimana himbauan kepada jemaah? Ya, pada saat ini belum ada penutupan terkait dengan jalur-jalur transportasi jamaah haji yang kita sediakan dari pemondokan atau dari hotel ke Masjidil Haram. Masih dalam kondisi transportasi bisa dilaksanakan sesuai dengan jalur-jalur yang disediakan di kota Mekah ini. Mungkin nanti biasanya penutupan ini nanti biasanya dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi pada menjelang puncak ibadah haji di Arafah. Nah, pada saat ini jalur-jalur transportasi ke Masjidil Haram dari hotel-hotel masih berjalan sesuai dengan rencana. Baik, Pak Hanif, himbauan mengenai akses menuju Masjidil Haram sendiri sudah dilakukan. Lalu bagaimana dengan himbauan kepada jemaah dalam mengantisipasi suhu panas dan potensi badai pasir saat ini, Pak? Ya, saat ini cuaca di kota Mekah ini cukup tinggi, di atas 40 derajat Celcius. Untuk itu kita menghimbau kepada para jamaah haji. Yang pertama terkait dengan jemaah yang akan melakukan sholat Jumat di Masjidil Haram, dimohon agar berangkat lebih pagi, mengingat banyaknya jemaah negara lain juga pada saat yang sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kemudian pada kepulangannya nanti jemaah agar menahan sejenak untuk melakukan zikir atau membaca Al-Quran, sehingga nanti ketika kembali ke terminal menuju hotel itu sudah agak lengang. Jangan sampai menunggu lama di terminal karena terik sinar matahari ini. Kemudian yang kedua juga dimohon kepada para jemaah selalu melindungi tubuh dari paparan langsung sinar matahari, bisa menggunakan payung dan sebagainya. Dan jangan lupa alas kaki karena panasnya matahari ini sehingga lantai, aspal dan sebagainya dalam kondisi panas. Jangan lupa juga para jamaah selalu membawa air mineral dan meminum sebelum haus. Ini sangat penting untuk menghindari dehidrasi. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu diperhatikan karena mengingat cuaca di kota Makkah ini yang cukup tinggi. Suhu di kota Mekah cukup tinggi sehingga diharapkan para jemaah menjaga kesehatan mereka. Terakhir Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita pada siang hari ini di Klik Indonesia Siang, hingga saat ini jumlah jemaah yang telah hadir di Mekah berapa Pak? Ya, sampai dengan hari ini ada 29 kloter dengan jumlah jemaah kurang lebih 11.473 jemaah. Dan saat ini juga ada 7 kloter yang dalam perjalanan menuju kota Mekah ini. Nah, semua jamaah ini nanti akan sudah kita siapkan terkait dengan akomodasinya, kemudian transportasinya, dan catering untuk jamaah haji yang diberikan sehari 3 kali makan. Jadi ada untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Kanif selaku Kepala Daerah Kerja Mekah telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Tetap sehat Pak, semoga jemaah haji Indonesia sehat dari awal berangkat hingga pulang ke Indonesia. Salam sehat Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, 3 kloter jemaah haji asal Sumatera Barat kini sudah menyelesaikan ibadah umroh di Mekah yang merupakan rangkaian dari ibadah haji. Menjelang ke Arafah, jemaah di 3 kloter ini menjalani ibadah rutin. Jemaah calon haji asal Sumatera Barat yang terdiri dari 3 kloter kini telah berada di Mekah dan menyelesaikan ibadah umroh yang merupakan salah satu rangkaian ibadah haji. 3 kloter tersebut terdiri dari 1.553 jemaah dan yang masih berada di Madinah 4 kloter lagi, sebanyak 1.165 orang yang tengah menjalani ibadah arba'in. Hari ini kloter 4 dijadwalkan juga akan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Bagi jemaah yang telah menunaikan ibadah umroh, maka diperbolehkan melepaskan kain ihramnya sampai musim haji nanti tiba. Kabid PHU Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Sumbar mengatakan, menjelang ke Arafah nanti, para jemaah menjalankan ibadah rutin. Jemaah yang 3 kloter yang sudah berada di Mekah itu telah baru selesai melaksanakan ibadah umrah. Nah, umrah itu kan bagian dari kegiatan haji, karena kita haji Indonesia itu kan haji tamattu. Jadi haji tamattu itu diawali dengan umrah, kemudian jemaah itu boleh melepaskan kain ihramnya, menunggu sampai musim haji datang. Sementara itu terkait kondisi jemaah calon haji asal Sumatera Barat diketahui dalam keadaan sehat, tidak ada laporan baik dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia maupun dari Arab Saudi. Novika Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal